Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat kota Surabaya. Kita berjumpa lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, ibu akan menemani kalian 30 menit ke depan nanti. Perkenalkan dulu, ibu bernama Ria Maria. Ibu mengajar di SDN Kedung Baru 1275 Kota Surabaya. Anak-anak, kalian tahu kita hari ini belajar pelajaran apa? Kita akan belajar pelajaran tema 3, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan di PB2, organ pencernaan manusia. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak, kalian bersiap, duduk yang rapi. Lalu kita berdoa ya anak-anak, agar pelajaran pada hari ini dapat kalian serap dengan baik. Apa yang ibu jelaskan bisa kalian mengerti dan kalian terima dengan baik. Baik, anak-anak, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini tentang organ pencernaan manusia. Lalu fungsi organ pencernaan manusia. Nah sebelumnya ibu punya video anak-anak. Sebelum kita ke video, ibu akan menjelaskan pencernaan manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pencernaan secara mekanik. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan mekanik itu apa? Pencernaan kimiawi itu apa? Akan ibu jelaskan. Tapi sebelumnya, ibu akan mengajak kalian bernyanyi anak-anak. Kita bernyanyi tentang sistem pencernaan pada manusia agar kalian mudah menghafalkannya. Lagunya nanti seperti lagu Potong Bebek Angsa ya anak-anak. Mari kita belajar sistem pencernaan, mulai dari mulut masuk ke rongkongan, lalu ke lambung, lanjut ke usus, halus, besar, dan yang terakhir anus. Jagalah selalu pencernaanmu, minum air, makan sehat bergizi. Nah itu tadi lagunya anak-anak. Sekarang ibu akan masuk kepada sistem pencernaan yang pertama. Sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Di rongga mulut terjadi pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah. Nah, ibu punya gambar anak-anak. Ini adalah susunan gigi pada manusia. Nah, susunan gigi pada manusia itu terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Bagaimana dengan jumlahnya? Kita ada gigi susu. Gigi susu itu terjadi pada usia anak-anak. Gigi serinya berjumlah 8, gigi taringnya berjumlah 4, gigi gerahamnya berjumlah 8. Selanjutnya untuk manusia dewasa. Manusia dewasa gigi serinya berjumlah 8, gigi taringnya berjumlah 4, gigi geraham awal berjumlah 8, lalu ada tambahan gigi geraham belakang. Di sini ada di sisi bawah kanan, sisi bawah kiri, dan atas kanan kiri ada jumlah 33. Jadi jumlahnya gigi geraham belakang manusia dewasa ada 12. Itu kalau menghafalkan anak-anak untuk satu sisinya saja. Untuk gigi susu 212. Sedangkan untuk gigi dewasa
2, 1, 2, 3. Itu cara menghafalkan jumlahnya ya anak-anak. Lalu kita akan mempelajari satu-satu apa fungsi gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Jadi kamu kalau menggigit makanan menggunakan gigi seri. Lalu gigi taring anak-anak. Apa fungsi gigi taring? Gigi taring fungsinya untuk menyobek makanan. Menyobek makanan. Kalau kamu biasanya makan yang makanannya agak keras, biasanya kamu memfungsikan gigi taring di sana anak-anak. Lalu gigi geraham fungsinya untuk menghaluskan menjadi pecahan yang lebih kecil lagi untuk gigi gerahamnya. Nah, terus lidah anak-anak. Lidah itu adalah organ pencernaan yang membantu pada saat manusia itu makan. Apa fungsi lidahnya? Fungsi lidahnya yang pertama sebagai pengecap rasa anak-anak. Ujung lidah itu untuk merasakan manis. Jadi kalian kalau minum es krim biasanya atau makan coklat biasanya kamu jilat pakai ujung lidah. Nanti kamu akan merasakan manis di situ anak-anak. Lalu di tepi kiri dan kanan depan itu untuk rasa asin. Ke belakang lagi untuk rasa asam, sedangkan di pangkal lidah itu rasa pahit. Karena itu anak-anak, kalian bisa merasakan masakan ibumu. Ibu masakannya terlalu asin, ibu masakannya terlalu manis, atau minumannya terlalu manis ibu. Itu karena adanya lidah. Terus kalau kamu minum obat anak-anak, posisikan obatnya itu jangan terlalu ke pangkal lidah. Karena apa? Kalau nanti terlalu ke pangkal lidah, kamu akan merasakan pahitnya obat itu tadi. Nah, selain sebagai pengecap, lidah juga berfungsi untuk mengatur letak makanannya. Jadi kalau makannya sudah digigit, lidah itu membantu memindahkan posisi di gigi geraham anak-anak. Terus ada pencernaan kimiawi di rongga mulut. Pencernaan kimiawi ini dibantu oleh enzim petialin. Enzim petialin itu berfungsi untuk merubah zat tepung menjadi zat gula. Karena itu kalian kalau makan makanan yang mengandung tepung seperti nasi, kadang rasanya kok agak manis ya nasinya ya. Itu karena di situ ada perubahan dari zat tepung menjadi zat gula. Nah, selanjutnya kerongkongan. Kerongkongan itu di sana terjadi gerak peristaltik. Akan Ibu jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya anak-anak. Masih bersama Bu Ria dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi Ibu sampai di kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik yaitu gerak meremas-remas dan mencekik pada kerongkongan. Karena adanya gerakan itu akhirnya makanan masuk ke dalam lambung. Nah, apa saja yang terjadi di lambung? Di lambung ada pencernaan mekanik anak-anak. Di pencernaan mekanik itu karena apa? Karena terjadi gerakan yang dilakukan otot-otot pada dinding lambung. Nah, di situ makanan dicerna secara mekanik, masih dikecilkan lagi. Terus ada lagi pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim-enzim. Nah, apa saja? Yang pertama, enzim pepsin. Apa fungsi enzim pepsin itu? Enzim pepsin berfungsi merubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya ada renin. Renin berfungsi merubah protein susu menjadi kasein. Yang ketiga ada HCl atau asam klorida. Fungsinya untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama dengan makanan. Karena itu anak-anak, perut atau lambung kita ini selalu bekerja, dia selalu bergerak dan menghasilkan enzim-enzim itu. Kalau tidak ada yang diolah, maka akan terjadi peningkatan asam lambung.
Nah, kalau terjadi peningkatan asam lambung, selanjutnya akan menimbulkan MAH atau penyakit MAH. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, di sini Ibu punya ice breaking dulu biar kita nggak tegang anak-anak. Coba, pertama gerakannya adalah diayunkan tangan ke kanan dan ke kiri, lalu dikebas-kebaskan di dada. Lalu gerakan yang selanjutnya, tangan diangkat ke kanan, ke atas dan ke bawah seperti ini. Lalu kita seperti orang yang akan memukul seperti ini anak-anak. Ya, baiklah kita ikuti ya. Anak-anak sudah mulai bersemangat lagi kan? Sekarang Ibu lanjutkan lagi. Oh, kurang videonya. Kalau kurang nanti bisa lihat di YouTube-nya anak-anak. Silakan kalian buka YouTube-nya Jawa Timur TV ya anak-anak ya. Nah, Jawa Pos TV. Ini yang selanjutnya ada usus halus anak-anak. Apa yang terjadi di usus halus? Di usus halus ada 3 bagian usus. Nih, di usus halus, ini dibuka Ibu ya. Di sini ada usus 12 jari. Usus 12 jari itu menghasilkan ada getah, di situ ada getah empedu dan ada getah pankreas. Nah, getah pankreas itu anak-anak menghasilkan enzim-enzim apa saja? Yang pertama amilase. Amilase itu merubah zat tepung menjadi gula atau glukosa. Yang kedua ada tripsin. Tripsin itu berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Bu, sama ya seperti tadi ya Bu ya yang terjadi ya di lambung. Ya sama, tapi ada perbedaan pemecahannya, pemecahan kimianya nanti akan dijelaskan kalau kalian sudah di sekolah SMP nanti ya anak-anak ya. Untuk tripsin ini beda, perbedaan tripsin dan pepsin. Nah, selanjutnya lipase. Lipase itu anak-anak, dia berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terus ada apa lagi di usus halus? Ada usus kosong. Ini ada usus kosong di sini anak-anak. Terus ini apa ini? Ini namanya usus buntu. Nah, kenapa? Kalau sampai ada makanan atau sisa makanan yang terjebak di sini dan dia tidak bisa bergerak ke atas, itu nanti akan menyebabkan penyakit usus buntu anak-anak. Karena itu tadi di lagu tadi kita harus minum air. Minum air itu membantu anak-anak. Selanjutnya ada usus penyerapan. Usus penyerapan di sini menyerap sari-sari makanan. Nah, yang kelima apa? Di sini ada apa? Di sini ada usus besar. Di sini ada usus besar anak-anak. Nah, apa fungsinya usus besar itu? Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Jadi air dari makanan itu diserap di situ dan garam-garam mineral. Setelah penyerapan yang di usus penyerapan tadi, sari-sari makanan tadi, nah, diserap di sini, sisanya ada air dan garam-garam mineral ini diserap di sini. Selain itu, di usus besar terjadi pembusukan sisa-sisa makanan. Nah, pembusukan sisa-sisa makanan ini dilakukan siapa? Dilakukan oleh bakteri Escherichia coli. Jadi kalau tidak ada bakteri ini bakteri baik anak-anak. Dia berfungsi membusukkan sisa-sisa makanan yang ada. Kalau makanan yang sisa-sisa makanan yang ada tidak dibusukkan dan nanti tidak dikeluarkan, nanti kamu akan mengalami yang namanya penyakit sembelit. Karena itu anak-anak, kalian kalau makan itu harus makan makanan yang bergizi, cukup air, cukup serat, dan yang pasti harus mengandung
vitamin ya anak-anak ya. Oke, untuk yang terakhir di sini ada apa anak-anak? Ada rektum atau anus. Nah, di sini fungsinya apa anak-anak? Ini tempat pengeluaran. Jadi yang sisa-sisa makanan tadi yang tidak bisa diserap yang sudah dibusukkan oleh bakteri tadi akan dikeluarkan lewat anus. Kamu BAB itu melalui anus. Kalau tidak ada anus ya harus dioperasi anak-anak. Ada yang mengalami kelainan seperti itu anak-anak. Bagaimana yang ibu jelaskan tadi? Apa kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan usus kosong, usus penyerapan, usus 12 jari, terus di sini ada anus, enzim-enzimnya. Kalau masih kalian tidak paham, kalian boleh mencatatnya. Nah, jangan kemana-mana lagi ya anak-anak, masih ada season yang ketiga. Tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih bersama Ibu dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, terakhir tadi Ibu menjelaskan tentang anus atau saluran pembuangan pada sistem pencernaan manusia. Nah, di segmen ketiga ini kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya apa saja? Yang pertama, saluran pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Nah, anak-anak ingat, tadi sudah ada lagunya ya. Kita mulai dari mulut. Di mulut itu dimulai dengan pencernaan mekanik dan kimiawi. Lalu kerongkongan. Di kerongkongan ada gerak peristaltik. Terus dilanjutkan lambung. Di lambung juga terjadi pencernaan mekanik oleh otot-otot dinding lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim. Apa saja enzimnya anak-anak? Masih ingat? Ya, betul. Mulai dari enzim pepsin, terus renin, lalu ada HCl. Lanjut lagi kita ke usus halus. Di usus halus ada 3. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua ada usus penyerap, dan ada usus kosong. Lanjut ada usus besar. Apa yang terjadi di usus besar anak-anak? Di usus besar terjadi pembusukan. Pembusukan sisa-sisa makanan oleh siapa? Oleh bakteri Escherichia coli. Lanjut di anus. Anus itu untuk saluran pembuangannya anak-anak. Kemudian kesimpulan yang kedua, sistem pencernaan pada manusia terjadi secara mekanik dan secara kimiawi. Saya ulangi lagi, kalau secara mekaniknya terjadi di mulut oleh gigi dan lidah. Terus di kerongkongan disebut dengan gerak peristaltik, lalu di lambung meremas-remas oleh otot yang ada di dinding lambung. Sedangkan kimiawinya mulai dari mulut, dia ada apa anak-anak? Iya betul, ada air ludah. Terus ada apa lagi? Sudah, kita lanjut ke lambung. Di lambung ada enzim-enzim. Lanjut lagi, kita di usus halus juga ada, di sana juga ada enzim-enzim anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, semua sistem pencernaan dan organ pencernaan yang ada di manusia itu semuanya memiliki fungsi. Tidak ada yang tidak memiliki fungsi anak-anak. Bahkan usus buntu itu juga memiliki fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk daya tahan tubuhmu. Jadi biasanya orang kalau usus buntunya sudah dioperasi, daya tahan tubuhnya itu akan melemah. Nah, ini tugas mandirinya anak-anak. Tugas mandirinya
tugas mandirinya anak-anak, kalian akan mencatat apa saja atau mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Nggak mau, Pak. Apa saja kalian catat ya anak-anak, nanti akan tampil di layar. Tugasnya nanti bisa kalian foto anak-anak. Lalu tugas ini nanti akan kalian kirimkan lewat WA guru kelas kalian. Nah, sudah muncul di layar anak-anak. Kalian membuat diagram sistem saluran pencernaan yang ada pada manusia dengan fungsinya. Jadi kalian bentuk diagram, lalu kalian foto, kalian bisa mengirimkan ke Bapak Ibu guru kelasmu. Itu tugasnya dan harus dilaksanakan ya anak-anak. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Kalian harus tetap semangat walaupun masih ada yang belajar secara daring dari rumah. Ya, jangan main game aja. Biasanya kalau sudah bawa HP kalian main game aja. Kalian lupa tugasnya. Nanti aja sampai malam tidak mengumpulkan tugas. Jangan seperti itu ya anak-anak. Ingat, kalau ada kendala segera hubungi guru kelasmu. Terus anak-anak, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ingat, selalu pakai maskermu. Jaga jarak jika berada di kerumunan orang. Berapa meter anak-anak? Ya, 2 meter. Jaga jarak sedapat mungkin. Masker tidak boleh lepas. Dan masker yang dipakai itu masker yang berlapis. Jangan masker scuba ya anak-anak. Lanjutnya apa? Tetap cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan. Apalagi kalau kalian sudah menyentuh barang-barang yang ada di luar ya anak-anak. Pakai apa? Pakai sabun itu lebih baik. Pakai sabun dan air mengalir. Anak-anak, ada lagi yang perlu ditanyakan. Kalian bisa bertanya kepada guru kelasmu. Terus untuk video tadi, untuk video lagu hafalannya tadi, kalian bisa melihat di link YouTube-nya. Kan ada, selalu ada link YouTube-nya. Itu bisa kalian coba lagi, kalian putar lagi. Oh, ini untuk hafalannya, sistem pencernaan pada manusia. Lalu breakingnya Bu, tadi breakingnya seru. Bisa kalian lihat juga di YouTube-nya anak-anak. Ingat ya. Lalu untuk anak-anak yang sudah mulai PTM, ingat, tetap jaga protokol kesehatan saat di sekolah. Jangan sampai kalian melanggar protokol kesehatan itu. Kalian kan ingin sekolah terus ya. Ya, oke anak-anak. Demikian penjelasan dari Ibu. Sebelum acaranya ini saya akhiri, marilah kita semua berdoa. Semoga pelajaran yang sudah saya terangkan tadi bisa kalian mengerti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap ceria. Jangan sampai kamu melanggar prokes agar kamu terhindar dari COVID-19 ya anak-anak. Tetap semangat anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.